Sidang Sinodal Konferensi Wali Gereja Indonesia 2015 berlangsung mulai hari ini, Senin 9 November 2015 hingga Kamis 12 November 2015 bertempat di kantor pusat KWI, Jalan Cutmutia nomor 10, Jakarta. Sidang Sinodal diikuti oleh 34 uskup, 2 administrator apostolik Keuskupan Sintang dan Keuskupan Tanjung Selor, serta 3 uskup emeritus, yaitu Bapak Julius Kardinal Darmoatmojo, Monsinyur Mikael Angkur, dan Monsinyur Pujo Raharjo. Sementara itu, Monsinyur Pujo Sumarto dari Keuskupan Agung Semarang berhalangan hadir karena sedang sakit. Dalam hal ini, kehadirannya diwakili oleh Romo Vikjen, yaitu Romo FX Sukendar. Hadir pula dalam kesempatan ini Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Antonio Guido Filipasi. Sidang dimulai pada pukul 7:45 dengan ibadat pagi yang dipimpin oleh Monsinyur Yoswatan dari Keuskupan Manado dan dilanjutkan dengan pengantar dari Ketua KWI, Monsinyur Ignacio Suharyo. Dalam pengantarnya, beliau menegaskan peran gereja yang mewartakan pengharapan. Gereja yang mewartakan pengharapan. Tema pengharapan menjadi salah satu pesan penting dalam kurun waktu tertentu, khususnya ketika perjalanan bangsa Indonesia berada dalam krisis besar. Krisis besar itu menjadi semakin mencengkam pada tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun 1998. Pada waktu itu, KWI menulis surat Gembala Prapaskah dengan judul Keprihatinan dan Harapan. 2 tahun kemudian, sejalan dengan era reformasi, ketika berkembang harapan akan masa depan yang lebih baik berkat pembaharuan-pembaharuan yang terjadi dalam pemerintahan, KWI menulis surat Gembala Paskah 1999 dengan judul Bangkit dan Tegak dalam Pengharapan. Selanjutnya pada tahun 2001, ketika ternyata keadaan negara tidak menjadi lebih baik, ditulislah surat Gembala Paskah dengan judul Tekun dan Bertahan dalam Pengharapan, Menata Moralitas Bangsa. 3 surat gembala itu sudah dapat mencerminkan kesadaran gereja bahwa Gereja Katolik Indonesia dalam pengembalaan para uskup yang tergabung dalam KWI akan terus berusaha menjadi pewarta dan terutama saksi-saksi pengharapan. Harapan yang melahirkan spiritualitas keterlibatan. Surat-surat gembala dan nota-nota pastoral yang diterbitkan oleh KWI dengan jelas menunjukkan keterlibatan Gereja Katolik Indonesia dalam pergumulan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaannya. Keterlibatan seperti ini merupakan perwujudan iman dalam menanggapi tanda-tanda zaman. Inilah wujud pengharapan yang amat nyata. Gereja Peristiwa adalah orang beriman yang berani dan tidak mengalihkan muka, salah ketik di situ, muka dan hati mereka dari penderitaan saudara-saudara dan punya imajinasi untuk menolong. Gereja Peristiwa adalah kesimpulan dari gerak pengharapan yang kreatif, komunikatif, dan inklusif. Saya sendiri yakin bahwa jati diri Gereja Peristiwa ini adalah buah dan sekaligus arah dari sinodalitas yang disadari atau tidak disadari telah berjalan sampai sekarang dalam dinamika Konferensi Wali Gereja Indonesia ini. Semoga langkah-langkah kita semakin seiring sejalan mewujudkan gereja sebagai komunitas pengharapan. Sementara itu, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia juga memberikan kata sambutan. Sidang pleno ini diselenggarakan kurang lebih 1 bulan menjelang awal tahun kerahiman yang dikehendaki Bapa Suci Fransiskus, yang akan dibuka pada 8 Desember 2015 di Roma dan 13 Desember di setiap keuskupan. Saya saat ini
Mengajak kalian untuk segera memulai, mengenalkan dan menayati prakarsa ilahi ini. Sering terjadi bahwa pada tahun-tahun semacam ini, sebagaimana halnya tahun hidup bakti yang baru saja diakhiri, kurang dikenal dan kurang membekas dalam penayatan hidup Kristiani, seolah-olah nampak berlalu begitu saja tanpa meninggalkan makna apapun dalam aktivitas pastoral sehari-hari. Semoga tahun kerahiman ilahi ini sungguh menjadi masa penuh rahmat bagi kehidupan pribadi setiap orang Kristiani dan bagi umat yang dipercayakan kepada Anda. Dari arena sidang KWI, tim Dokpen KWI melaporkan.